Terpujilah nama Tuhanku dalam Bapa Putra Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Tuhan, kuatkan aku. Mendengarlah Tuhan melihat aku berdoa dengan Roh Kudus daripada Allah, jalan tubuhku persembahkan daripada Allah. Bapa yang baik, malam ini kembali kami belajar firman Tuhan maupun pendengar seluruh sidang jemaat domba daripada Allah dimanapun berada. Dengan jangkauan media sosial ini Bapa, supaya kami memahami semua tentang kehendak rencana daripada Allah untuk menyembah Engkau sebenarnya dengan dipenuhi kuasa keajaiban ilahi daripada Allah, kodrat ilahi daripada Tuhan. Mujizat keajaiban yang nyata, kasih karunia tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Engkau mengajari kami. Bahkan Bapa, video ini awasi penyembuhan tanganmu terjadi sehingga dia terganggu kami. Video firman Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, aku berdoa mengucap syukuran percaya. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, yang seiman, sekasih, sepadan. Bisa barang siapa yang menonton video ini, kita kembali buat siaran langsung ataupun live firman Tuhan ini. Bagaimana kita belajar mencermati di jalan kebenaran firman perkataan Allah yang hidup, Yesus Kristus kita sembah, kita agungkan. Pada malam ini saudara-saudari, penting kita belajar bersama dengan naungan kuasa tuntunan Roh Kudus daripada Yesus di saat menyembah daripada Allah. Di mana Tuhan Allah sekarang memberikan pesan-pesan kepada kita. Menjelang akhir zaman ini ada pesan renungan Tuhan kepada kita semuanya. Di situ dikatakan bagi umat-umat atau panggilan daripada Allah yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah kita yang memberikan kehidupan kita di bawah langit dan di atas bumi ini. Di situ dikatakan, diingatkan semua sekarang supaya benar-benar kita bagaimana kita punya cara datang menyembah Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan berkata, kuatkanlah doa kamu, berjaga-jaga dan waspadalah, bahwa tahun 2024 ini adalah tahun yang dikatakan tahun gugur. Yang kita hadapi tahun 2024 adalah musim gugur. Artinya musim gugur ini saya tidak tahu apakah gugur di keimanan, di perekonomian, atau gugur di dalam profesi kita, kerja kita masing-masing, atau gugur di dalam ekonomi. Sehingga Tuhan Allah berkata kepada kita supaya semakin kuat kita datang kepada Tuhan. Ini bakal akan terjadi. Musim gugur ini terjadi semua. Jadi penting kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mari berikan kekuatan doa. Maka berdoalah dengan nama Roh Kudus. Maka Tuhan Allah mengingatkan kepada kita semua, supaya kita lebih memahami, lebih mengerti datang, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Salah satu contoh di hari ke-7 datang kita beribadah ke gereja. Supaya kita memahami penting sekali yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Marilah kita datang menyembah Tuhan dengan naungan bimbingan Roh Kudus. Ini pesan Tuhan. Biarlah Roh Kudus membimbing kita di saat beribadah kita kepada Tuhan. Kalau bimbingan Roh Kudus saat kita beribadah menyembah Tuhan, Tuhan memberikan kuasa hikmat kasih karunia, tuntunan Roh Kudus, keilahiannya, keajaiban mujizat dari Allah sendiri yang menuntun kita di saat menyembah Tuhan. Maupun di lagu puji-pujian maupun mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, maupun di dalam kita Injil maupun renungan kita terima, hendaklah kamu waspada, berjaga-jaga dan berdoalah dengan Roh Kudus, supaya kamu dapat dibimbing Roh Kudus, sebab supaya kamu waspada bahwa hikmat dunia ada, mujizat dunia ada, keajaiban dunia ada. Jadi penting kita pahami. Tapi firman Tuhan berkata, berdoalah kamu kepada aku dengan nama Roh Kudus. Penuhlah hatimu di saat kamu menyembah datang kepada aku, kata Tuhan, dengan penuh Roh Kudus. Dan ungkapkanlah kata-kata itu kepada Tuhan.
Di saat kita menyembah Tuhan, ibadah di gereja maupun berdoa di rumah kita, tetaplah kita bernaung dengan Roh Kudus. Tuhan berkata kepada kita semua, percayakan diri kamu. Di saat kamu menyembah aku, bersetubuhlah kamu dengan Roh Kudus. Belajarlah kamu bersetubuh dengan Roh Kudus di saat kamu menyembah aku, kata Tuhan. Supaya kamu benar-benar dapat dibimbing oleh kuasa keajaiban kodrat ilahiku. Sebagai panggilan dan pilihan Allah. Sebagai panggilan dan pilihan Tuhan kita. Yang percaya kepada Yesus. Jadi supaya kita hati-hati di saat datang beribadah kepada Tuhan. Percayakanlah dengan Roh Kudus. Waspadalah hikmat dunia, keajaiban dunia, mujizat dunia ada. Supaya kamu memahami kata Tuhan. Sehingga Tuhan mendengarkan segala jawaban doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita udah dibimbing Roh Kudus saat menyembah Tuhan, hati kita diubah, dewasa. Kita sadar diri di saat datang kepada Tuhan, bersujud, bersempuh, menyembah Tuhan, meneteskan air mata kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan saat ini datang menyembah Tuhan, teteskan air matamu, bimbingan Roh Kudus. Maka terungkaplah dari jiwa pemikiran kita datang kepada Tuhan. Kita sadar diri yang tidak lubuh segala dosa di hadapan daripada Allah. Sebab firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak lubuh segala dosa. Seseorang pun kamu tidak sempurna, kata Tuhan, itu firman Tuhan berkata. Jadi Tuhan mengingatkan saat ini, saat kamu datang berteduh kepada aku, bersempuh di hadapanku, kata Allah, hendaklah yakinkan Roh Kudus di dalam tubuhmu. Belajarlah kamu bersetubuh dengan Roh Kudus di saat menyembah daripada Allah. Hati-hati hikmat dunia berbicara. Hati-hati mujizat dunia, keajaiban dunia itu ada. Supaya kita dapat membeda-bedakan bimbingan Roh Kudus di jalan kebenaran daripada Allah sesuai dengan tercatat dalam firman Tuhan. Bahkan Tuhan pun memberikan sebuah renungan kepada kita. Supaya kita tidak salah menyembah Tuhan. Supaya kita memahami. Karena Tuhan berkata hati-hati. Hikmat dunia ada, keajaiban dunia ada, mujizat dunia ada. Kenapa kemungkinan ada pesan-pesan Tuhan kepada kita? Supaya kita memang benar-benar menjadi panggilan dan pilihan Allah. Mari belajar mengaku dosa kepada Tuhan. Di saat datang bersempuh kepada Tuhan. Memang kalau kita teliti, kita telateni saat ini. Di berbagai gereja manapun sekarang. Di saat kita datang berdoa kepada Tuhan menyembah, tidak ada lagi manusia mengaku dosa di hadapan daripada Allah. Tak ada lagi. Saya selalu menonton di media sosial di gereja manapun gitu. Tak ada lagi manusia berdoa kepada minta pengampunan yang tidak lupa segala dosa. Mungkin Tuhan memperhatikan kita. Mungkin Tuhan memperhatikan di sidang jemaatnya, dombanya, baik sucinya, anak-anaknya. Kenapa mereka ini salah berdoa? Semangka firman Tuhan berkata, janganlah hendak kamu salah berdoa, kata Allah. Penting kita pahami dan barang siapa yang menonton ini seiman sekasih sepadan. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini pesan Tuhan kepada kita, saudara-saudariku. Mungkin bisa jadi Tuhan memperhatikan kita. Ya. Di mana saat ini di saat kita ibadah. Begitu penuh sukacita di saat puji-pujian MC menyembah Tuhan. Begitu sepertinya ada urapan-urapan hikmat-hikmat daripada Allah menjamah kita di saat menyembah Tuhan. Padahal mungkin pandangan Tuhan semata itu adalah hikmat dunia karena kita tidak percaya dengan Roh Kudus. Kenapa awal ibadah itu MC bawa puji-pujian menyembah Tuhan begitu meriahnya? Kenapa di saat hamba Tuhan, di saat pendeta menjabarkan, memberitakan Injil kepada kita banyak ngantuk dan banyak yang bersungut-sungut? Mungkin inilah Tuhan perhatikan kepada kita karena masih ada kasih sayang Tuhan. Penting kita pahami. Saya buat ini di media sosial supaya dapat jangkauan semua. Karena saudara-saudariku dengan saya sama-sama tidak lupa segala dosa. Tidak lupa segala kesalahan. Sementara Tuhan
memperhatikan di saat kita menyembah Tuhan. Di saat begitu MC awal ibadah, begitu penuh sukacitanya, meriang, tepuk tangan. Tetapi di saat hamba dan pendeta menampilkan berita Injil perkataan Allah yang hidup, banyak yang ngantuk dan banyak yang bersungut-sungut. Apalagi agak panjang khotbah itu dilampirkan oleh hamba Tuhan. Berarti itu tidak ibadah daripada Allah. Bahwa itu bukan ibadah hikmat Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan, berdoalah kamu dengan Roh Kudus menjelang akhir zaman. Karena kita hadapi sekarang tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, keajaiban dunia, mujizat dunia. Kuasa dunia ini mempunyai mujizat. Ini Tuhan ingatkan kepada kita semua. Sementara kita kepingin datang kepada Tuhan, supaya kita menjadi panggilan dan pilihan Allah. Rupanya kita tidak menyadari ada tipu daya iblis yang terjadi saat kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu salah satu contoh. Bahkan saya pernah juga melihat hal sedemikian. Bahkan di tempat ibadah saya begitu yang terjadi. Di saat menyembah Tuhan begitu cerah meriahnya. Di saat waktu hamba pelayan pendeta menampilkan perkataan Allah yang hidup, banyak yang ngantuk dan banyak bersungut-sungut, bahkan banyak megang HP di gereja. Mungkinkah itu ibadah bimbingan Roh Kudus? Mungkinkah itu ibadah daripada gerakan hikmah daripada Tuhan? Tentu tidak. Maka Tuhan mengingatkan kita melalui channel media ini. Saya buat saudara-saudariku. Saudara dengan saya tidak luput segala dosa dan tidak luput segala kesalahan. Bahkan selalu kita lihat sekarang, coba kita sadari diri. Udah jarang manusia sekarang berdoa kepada Tuhan minta pengampunan segala noda dan dosa di hadapan daripada Allah. Sementara firman Tuhan berkata, mulai dari nenek moyang kamu dulu sampai sekarang kamu tidak ada yang sempurna, tidak luput segala dosa, kata Allah. Jadi hati-hati. Marilah kita belajar beribadah kepada Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Tujuan daripada Allah Tuhan kita Yesus Kristus kepada umat percaya kepada dia supaya pilihannya, supaya tidak terjadi seperti manusia munafik kita di hadapan daripada Allah. Jangan bagaikan seperti orang Farisi. Ini Tuhan ingatkan kita sekarang. Orang Kristen selalu tuh mengatakan memang benar mengaku Yesus, memang Tuhan kita Yesus. Tapi cara makna menyembah Tuhan itu supaya layak ibadah itu di hadapan daripada Allah, tidak ada yang memahami. Salah satu contoh ibadah yang layak di hadapan Tuhan saat kita berdoa mengundang Roh Kudus, menyerahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kalau kita benar dibimbing Roh Kudus, maka kita meneteskan air mata kepada Tuhan di saat ibadah. Bahkan mendengar firman Allah berhikmat, berkumandang. Karena Tuhan berjanji, Tuhan Allah Yesus Kristus berangkat ke tata surgawi, ke tempat yang maha tinggi. Kepada murid-muridnya dikatakan, beritakan Injilku kemana-mana, aku akan mencurahkan Roh Kudus kepada kamu. Nanti ada tercatat di dalam firman Tuhan kita baca barang siapapun menonton ini. Mari kita pahami, belajari semua. Supaya kita tidak salah. Firman Tuhan berkata, janganlah hendak kamu salah berdoa, janganlah hendak kamu salah beribadah. Karena kita hadapi sekarang tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, keajaiban dunia, mujizat dunia, roh penghalang kuasa kegelapan di udara yang paling ngeri, menghalangi doa manusia datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, berdoalah kamu dengan Roh Kudus. Tuhan memesankan kepada kita semua sekarang, barang siapa menonton ini, belajarlah kita bersetubuh dengan Roh Kudus dalam kehidupan. Supaya kita sanggup menghadapi tipu daya iblis, mujizat dunia, keajaiban dunia. Itu yang penting supaya kita tidak keliru. Bahkan apapun catatan-catatan di dalam firman Tuhan sudah Tuhan sampaikan di dalam firman melalui muridnya maupun melalui rasul dan nabinya. Sekarang sudah banyak, tidak ada lagi orang mengaku minta pengampunan, berdoa ampun itu segala noda dan dosaku dan kekuranganku. Enggak ada lagi sekarang.
Emangnya kita sudah kudus? Emangnya kita sempurna? Emangnya kita enggak salah di hadapan orang dan di hadapan Tuhan? Tapi puji syukur bagi Tuhan diingatkan melalui media ini. Supaya kita memahami datang menyembah Tuhan. Maaf cakap kalau orang Batak katakan jangan si Panggaron datang kepada Tuhan. Tuhan tidak paling suka manusia si Panggaron di saat ibadah datang menyembah Tuhan. Itu. Jangan sosok seperti apa kita menyembah Tuhan di dalam puji-pujian. Ternyata di saat hamba menampilkan berita Injil perkataan Allah yang hidup sebagai kekuatan jasmani dan tubuh kita menghadapi gelora dunia, banyak ngantuk dan banyak bersungut-sungut, bahkan banyak megang HP. Kalau HP tentang firman Tuhan dibuka di HP itu nggak jadi masalah. Penting ada pemahaman. Bahkan kita pun hamba pelayan Tuhan. Sebagai gembala, sebagai pemberita Injil, mari bersujud kepada Tuhan. Belajar minta roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Allah tempat yang tinggi dengan Roh Kudus. Mari kita tetap belajar bersetubuh dengan Roh Kudus. Supaya kita dimampukan, supaya kita sanggup menghadapi tipu daya iblis, keajaiban dunia, mujizat dunia. Karena di saat kita datang beribadah kepada Tuhan, begitu kencangnya kuasa kegelapan manipulasi pemikiran manusia di saat beribadah kepada Tuhan. Apalagi kita tidak percaya dengan Roh Kudus di saat menyembah Tuhan. Saya buat ini saudara-saudara tidak ada kepentingan pribadi saya. Ini pesan Tuhan sehingga saya buat. Saya selalu buat di media sosial itu, kok firman Tuhan saya tidak mau di-subscribe, enggak. Like, share. Itu saya, tidak ada kepentingan pribadi di sini. Dan saya pun tidak pingin pemikiran saya supaya aku hebat di dunia ini tengok orang berkhotbah. Bukan itu Tuhan lihat. Tuhan berkata, janganlah puji orang, pujilah Tuhan. Janganlah bangga-banggakan orang, banggakanlah Tuhan, kata Tuhan. Janganlah kamu percaya ngomongan manusia. Tapi percayalah kita di dalam ibadah bimbingan Roh Kudus dengan melalui perkataan firman-Nya. Itu. Sementara orang kita Kristen percaya kepada Yesus memang benar. Tujuan daripada ranah firman ini kita buat malam kita keliru datang menyembah Tuhan. Betapa baiknya Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan hikmah kepada kita semua. Sehingga kita tampilkan ini. Itu. Mari di saat belajar kita menjabarkan firman Tuhan, tulus meminta kepada Tuhan. Persembahkan jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan di dalam keibadahan. Firman Allah, persembahan yang sejati adalah persembahkanlah jiwa dan tubuhmu kepadaku, kata Allah. Percayalah kau dengan Roh Kudus. Itu menjadi ibadah yang benar di hadapan daripada Tuhan. Kalau kita bimbingan Roh Kudus datang menyembah Tuhan, pasti kita meneteskan air mata. Roh Kudus mengubah karakter kita dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Karena masih ada dosa-dosa tersembunyi di antara pribadi lepas pribadi. Karena kita tidak lupa segala kesalahan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan minta pengampunan. Tuhan itu tahu kekuatan kuasa kegelapan ini. Dia tahu untuk memisahkan anak-anaknya dari dia. Maka Tuhan berkata, menjelang hari-hari terakhir, aku akan memisahkan domba dengan kambing, katanya. Saya akan memisahkan kambing dengan domba, katanya. Penting kita pahami semua di mana saudara-saudariku. Supaya kita menjadi pilihan Allah dan panggilan Allah. Mari kita kejar kodrat ilahi. Mari kita kejar keajaiban ilahi. Mari kita kejar saat belajar firman Tuhan dengan Roh Kudus berdoa. Minta Roh Kudus membimbing pemikiran kita supaya kita paham tentang firman kebenaran daripada Allah. Ini pesan Tuhan menjelang akhir zaman ini. Lihat sekarang gelombang apa yang terjadi. Tidak ada putus-putusnya musibah sekarang. Apa tujuan daripada ranah Tuhan dia buat itu supaya manusia itu bertobat dan sadar. Dan akan mengerti kebenaran Allah. Itu yang penting. Kalau tidak pesan daripada Allah tidak saya buat ini. Karena saya pun manusia tidak lupa segala dosa. Tapi aku tahu ingin juga memahami supaya aku lebih belajar mengerti kebenaran Allah.
Sehingga kita tampilkan ini firman ini. Kenapa kita buat di media sosial? Biar terjangkau semua. Dan barang siapa yang menonton ini, puji Tuhan, diberkatilah saudara-saudariku. Tapi lakukanlah dengan perintah Tuhan ini. Jangan perintah saya, perintah Tuhan melalui firman-Nya. Jangan kita salah, jangan kita tenggelam. Kenapa saudara berkata banyak terpanggil sedikit terpilih? Itu penting kita pahami. Mungkin dia terpilih memahami datang menyembah Tuhan. Sedikit. Kenapa banyak terpanggil sedikit terpilih? Kenapa terdahulu bisa terkemudian terkemudian? Ini kita pahami. Hati-hati hikmat dunia, hati-hati keajaiban dunia, mujizat dunia ada. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita dituntun oleh itu. Buktinya di saat ibadah kita di gereja begitu penuh, sukaria sukacita datang menyembah Tuhan, nyanyi puji-pujian. Di saat hamba Tuhan, gembala atau pendeta menjabarkan firman Tuhan, banyak yang bersyukur dan banyak ngantuk. Berarti hikmat dunia itu berbicara bukan hikmat daripada Allah. Tapi kalau kita bimbingan Roh Kudus dalam ibadah, pasti kita sadar dan dewasa. Karena sudah kuasa Tuhan tercurah dalam ibadah itu. Sudah nuansa Tuhan tercurah ibadah itu. Bahwa pemikiran dan tubuh kita sudah digenggam oleh kuasa Roh Kudus. Maka saudara berkata, kejarlah kodrat ilahiku. Jangan salah paham saudara-saudariku. Kenapa kita memberi hormat kepada Tuhan? Dia raja di atas raja, bapa di atas bapa. Dialah memiliki dunia ini. Semuanya. Penting ada pemahaman. Malam ini mari kita baca firman Tuhan saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus. Coba buka saudara surat Petrus yang kedua. Ini sudah berulang kali ini. Saya buat terus supaya manusia paham. Tapi oleh karena dipaksa Tuhan, terpaksa saya buat terus. Karena ini tuh kehendak Tuhan sekarang. Dibuat di situ surat Petrus yang kedua. Pasal 1 ayat 3. Supaya kita pahami apa di sana berikutnya, panggilan dan pilihan Allah. Bagaimana kita cara memahami panggilan dan pilihan Allah? Jangan kita selalu datang menyembah Tuhan, beribadah bahwa saya panggilan Allah, pilihan Allah. Belum tentu. Boleh pilihan Allah dan panggilan Allah kalau benar kita melakukan sesuai kehendak pernyataan firman. Maka firman Allah berkata, janganlah hendak kamu selaku pelaku, pendengar. Hendaklah kamu pelaku firman Allah. Percaya dengan Roh Kudus membimbingmu. Itu hati-hati kita menjabarkan firman Tuhan, bisa loh iman dunia berbicara. Tetapi kalau di saat kita bimbingan Roh Kudus, pasti hati kita ngeri, tertusuk. Kita sadar bahwa kita manusia tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Sekarang ini udah jarang orang meminta ampuni Tuhan segala dosa, nggak ada lagi. Seolah-olah kita merasa diri paling dekat kepada Tuhan. Hati-hati. Begitu orang Farisi dahulu. Ternyata musuh daripada Allah. Penting ada pemahaman. Maka dikatakan, panggilan dan pilihan anak. Surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3. Panggilan dan pilihan Allah. Di sini dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kamu kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Apa yang dimaksud pasal-pasal 1 ini, ayat-ayat 3 ini, pasal 1? Apa dimaksud? Kejarlah keajaiban Tuhan. Kejarlah kuasa ilahinya. Apa itu kuasa dan keajaiban? Yang dikatakan mujizatnya. Bagaimana kita mengejar sentuhan Roh Kudus, sentuhan zaman tangan Allah. Mari belajar bersetubuh dengan Roh Kudus di saat menyembah Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Buktinya banyak terbukti sekarang kok.
Hati-hati mak dunia dia datang menyembah Tuhan. Kita ulangi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Cari keajaiban Tuhan. Cari kuasa Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus nanti ke Roh Kudusnya supaya kita paham. Benar enggak? Ada perkataan firman dengan Roh Kudus kita menyembah Tuhan. Nanti terbukti ada di sini. Di situ dikatakan ayat 4. Dengan jalan itulah Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di sini Tuhan Allah berkata, kejarlah kodrat ilahiku, kejarlah keajaibanku, kejarlah mujizatku. Kenapa Tuhan kita kejar? Supaya Tuhan mencurahkan mujizat, keajaiban kepada kita. Sedangkan kita tidak memahami datang menyembah Tuhan selama ini. Bahkan Tuhan lagi mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita untuk menghadapi gelora dunia ini. Tapi banyak sekarang, aku penuh dengan percaya Roh Kudus Tuhan di perubah dia. Namun kenyataan di dalam jiwa pemikiran di tubuh kita, di saat menyembah Tuhan tidak ada. Mungkin kita tidak pernah ada rasa jamahan Roh Kudus, sentuhan Roh Kudus saat menyembah Tuhan. Manusia ada jamahan Tuhan, ada sentuhan Roh Kudus, ada kodrat ilahi. Di saat dia menyembah Tuhan beribadah, pasti itu diam, slow, tenang. Maka dia berdoa bisa-bisa menangis, sadar tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Beri hormat kepada Tuhan. Sekarang udah banyak kita salah, saudara-saudariku. Saudara dengan saya sama-sama salah. Tapi Tuhan mengingatkan. Saya tidak ada menyalahkan orang. Saudara dengan saudara sama-sama salah. Tapi firman Tuhan mengingatkan, mari berubah sikap. Cara menyembah Tuhan. Itu kejar kodrat ilahiku. Kejar keajaibanku, kejar kuasaku, kata Tuhan. Supaya Tuhan curahkan menguatkan kita. Jangan kita hanya orang Kristen kalau ikut Yesus terus Tuhan pagari setiap saat, tidak. Dia sabar menunggu perubahan manusia itu, mengerti enggak di saat menyembah dia. Tetapi selama sudah memahami kita dengan Roh Kudus saat menyembah Tuhan, mengejar kodrat ilahi, makanya Tuhan pagari kita. Sekalipun kita mempunyai pergumulan pencobaan. Setiap manusia mempunyai pergumulan pencobaan dalam hidup, apalagi kebenaran Tuhan. Itulah benar-benar yang Tuhan perhatikan. Manusia tidak pernah menghadapi gelora dunia pencobaan pergumulan di dirinya. Saya berani mengatakan seperti saya pribadi, bahwa Tuhan itu jauh dari saya. Jauh Tuhan itu dari saya. Karena sudah pernyataan firman. Pergumulan pencobaan itulah menambah kekuatan imanmu, berdoalah. Tidakkah kuberikan kepadamu yang tidak mampu kau membebani, aku akan mengutus. Apa Tuhan utus? Ini katakan Roh Kudus penolong. Supaya kita memahami kodrat ilahi, mujizat keajaiban yang nyata daripada Yesus Kristus. Ini pesan Tuhan kepada kita, barang siapa yang menonton video ini. Bagi orang yang tidak mau, silakan. Setiap ada pesan Tuhan saya sampaikan, tidak lari dari firman kebenaran daripada Allah. Itu katakan ayat 4 tadi, supaya kita jelas. Masuk kita ke ayat 5. Supaya kita memahami lebih jelas ya. Justru karena itu kamu haruslah dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mendambakan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Tuhan memberikan arah dengan firman-Nya supaya kita, pengetahuan kita semakin tinggi, mengerti datang menyembah Tuhan. Untuk menghadapi gelora dunia begitu cerdik, tipu daya iblis, manipulasi pemikiran manusia,
dan menyuci otak-otak kita supaya terpisah dari jalan kebenaran Allah. Saya pribadi tidak berani berkata bahwa saya sudah bisa kujamin saya panggilan Allah dan pilihan Allah. Tidak. Saya nggak berani mengatakan itu. Karena firman Tuhan berkata, banyak terpanggil, sedikit terpilih, terdahulu bisa, terkemudian, saya nggak berani mengatakan itu. Tapi saya pribadi tetap belajar berdoa kepada Tuhan apapun tantangan ku hadapi. Percaya dengan nama Roh Kudus. Saya berdoa selalu gitu. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Antar segala doaku tanpa Bapa yang mati Yesus Kristus. Mendengarlah Engkau Tuhan atas permohonan doaku. Jiwa dan tubuhku persembahkan kepada Tuhan. Saya yakin Roh Kudus membimbing saya. Sehingga kita menerima pengetahuan semakin tinggi. Keajaiban, keilahian, kodrat daripada Allah tempatnya maha tinggi Yesus Kristus, Raja alam semesta. Ini firman Tuhan ini tajam. Tapi bisa kita orang mendengar baik karena hikmat berbicara. Perkataan Allah yang hidup berkumandang saat kita menjabarkan firman Tuhan. Di saat kita menyembah Tuhan. Jadi enak. Ini jelang akhir zaman saudara-saudaraku. Saya bukan menyombongkan diri. Ini enggak kehendakku. Ini kehendak Tuhan. Bukan saya buat-buat ini, tidak. Kalau mungkin dari perilakuku seharian, kehidupanku seharian, mungkin dosaku paling banyak daripada saudara-saudaraku yang menonton video ini. Dosa saya paling banyak. Dengan cara itulah mungkin Tuhan, seperti dikatakan dalam firman Tuhan, aku datang bukan kepada orang benar. Firman Tuhan berkata, aku datang bukan kepada orang benar. Hendaklah yang benar itu mempertahankan imannya. Aku datang kepada orang jahat supaya mengertikan kebenaran. Mereka akan menerima kerajaanku di kota Yerusalem, kata Allah. Yerusalem artinya kehidupan yang 1000 tahun nanti. Jangan salah. Maka saudara-saudaraku, mari datang kepada Tuhan. Bagaimana cara kita memberikan atau mendapatkan ilham daripada Tuhan? Belajar berdoa kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus. Persembahkan jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan. Itulah kata Tuhan dalam firman-Nya. Ibadah yang sejati dan ibadah yang benar di hadapan daripada Allah. Bukan nilai mata uang. Persembahan di hadapan Tuhan. Baiklah persembahan itu nilai mata uang kita berikan ucapan syukur atau perpuluhan ke gereja. Itu untuk dana operasional mesbah gereja. Melainkan jiwa dan tubuh kita persembahkan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan. Hai anakku, sadarkah engkau? Kamu itu jemaatku, kata Allah. Kamu itu anak-anakku, kamu itu dombaku. Kamu itu, tubuhmu itu baikku, kata Allah. Tubuh kamu itu baik suciku, kata Allah. Maka belajar mempersembahkan jiwa dan tubuh kepada Tuhan dengan Roh Kudus. Di saat kita datang menyembah Tuhan. Supaya ibadah itu menjadi layak di hadapan daripada Allah. Jangan si panggaron saudara-saudariku. Hati-hati. Itu dikatakan tadi tentang panggilan dan pilihan Allah. Kita umat Kristus selalu banyak ingin memang panggilan Tuhan. Panggilan Allah. Tapi marilah semakin memahami bagaimana kita benar-benar panggilan Allah dengan tertulis dalam firman. Banyak sekarang mengerti kebenaran firman Tuhan tapi melakukan tidak ada. Malah banyak cerita-cerita tidak sehat. Karena apa? Tertipu daya keajaiban dunia. Tertipulasi mujizat dunia. Terbodoh kita oleh karena hikmat dunia. Coba perhatikan saudara-saudaraku. Bisa MC puji-pujian awal ibadah begitu penuh sukacita sukaria. Sepertinya dalam ibadah itu hikmat daripada Allah. Kenapa di saat firman Tuhan mulai berjalan disampaikan hamba gembala daripada gereja.
Banyak ngantuk-ngantuk, apalagi agak lama dan agak panjang firman ini disampaikan Tuhan. Banyak yang bersungut-sungut. Benarkah itu ibadah daripada Allah atau tidak? Maka belajar kita bimbingan Roh Kudus datang kepada Tuhan. Supaya ibadah ini menjadi layak di hadapan. Persembahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan saat menyembah Tuhan. Percayakan Roh Kudus membimbing kita. Karena Roh Kudus yang sanggup menghalau kuasa-kuasa kegelapan dunia. Kalau secara kepandaian dan kepintaran kita tidak sanggup kita menghadapi kuasa kegelapan ini. Tidak sanggup. Oleh karena kepandaian dan kepintaran kita oleh hikmah dunia, jungkir balik kita tidak sanggup kita menghadapi gelora dunia ini. Maka Tuhan Allah berkata, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, kata Tuhan. Kan itu pesan Tuhan kepada murid-murid daripada Allah. Untuk mencari jiwa-jiwa mengerjakan kebenaran daripada Tuhan Yesus. Supaya umat itu mengaku bahwa Tuhan Allahnya adalah Yesus Kristus, Raja alam semesta. Gitu maksudnya. Coba bagaimana kita cara memahami dengan Roh Kudus. Kenapa kita katakan tadi kita berdoa kepada Tuhan dengan Roh Kudus. Minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan. Supaya lebih jelas, aktual, realita, fakta. Bukan karena kepintaran saya, ini Tuhan yang berbicara, kuasa Tuhan berbicara. Supaya kita pahami. Di sini ada surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 16. Surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat yang 20 sampai 21. Di mana di sini Roh Kudus berbicara nanti supaya kita pahami menyembah Tuhan. Yang dikatakan di sana ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci atau firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ini apalagi memberitakan Injil, jangan sekali-sekali kita buat kepandian. Ini sudah dilarang. Begitu juga menyembah Tuhan, maka menyembah Tuhan dengan Roh Kudus. Mari belajar bersetubuh dengan Roh Kudus. Roh Allah yang kudus namanya. Karena firman Tuhan menjelang akhir zaman, aku mengutus Rohku kepadamu. Supaya kamu mampu sanggup kuat menghadapi gelora dunia, kuasa tipu daya iblis. Itu yang penting. Kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, penampilan perkataan Allah. Mari berhikmat. Minta kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus membimbing kita, mengajari kita. Supaya layak firman itu didengar jemaat Tuhan, baik suci daripada Allah, domba daripada Allah. Mengajarkan firman Tuhan tidak penting ada ketawa. Arahkanlah firman itu sesuai dengan firman. Karena sudah hikmat dari surga, hikmat dari Maha Tinggi mengajari kita semua. Yang menampilkan firman Allah dan jemaat Tuhan yang benar sudah dihikmati. Sehingga satu jalanan, satu hikmat. Itu saudara-saudaraku. Itu udah kata-kata di ayat 20. Yang terutama, baru kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Mari kita baca lanjutnya 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Nubuat dari Tuhan, keajaiban dari Tuhan, hikmah daripada Tuhan, tidak pernah ditimbulkan oleh manusia. Tuhanlah yang bisa melakukan itu semua kepada manusia yang percaya kepadanya, mengerjakan kebenaran Allah untuk menyembah Dia. Kita nubuat artinya kita suci firman Allah, perkataan Allah yang hidup. Maka dikatakan sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Apa dikatakan dalam firman ini? Dengan dorongan Roh Kudus
memperkatakan firman Allah atas nama Allah. Maka mari kita bersetubuh dengan Roh Kudus. Camkan Roh Kudus di tubuh kita. Apapun kehidupan kita, susah sedangnya, miskin kayanya, di hadapan Tuhan kita sama. Tujuan daripada ranah firman supaya sanggup kita menghadapi pergumulan pencobaan yang Tuhan janjikan bagi kita. Setiap orang memakai pergumulan pencobaan itu benar-benar Tuhan perhatikan dan benar-benar dia datang kepada Tuhan. Manusia tanpa mempunyai permasalahan bahwa dia tidak dekat sama Tuhan. Bagi kita memahami semua. Siapapun menonton videonya, saya share. Jangan di-subscribe video ini. Saya nggak mau. Saya bukan jual firman Tuhan. Bukan mengobrol firman Tuhan. Saya memberitakan Injil. Like, share kepada keluarga kita supaya memahami. Itu saudara dalam nama Yesus Kristus. Mari belajar. Datanglah menyembah Tuhan. Camkanlah Roh Kudus dalam jiwa, tubuh, pemikiran kita. Menyembah Tuhan. Katakan dalam hati kita. Haleluya, haleluya, Roh Kudus antar segala doaku tampak Bapakku yang maha tinggi di dalam Yesus Kristus di sorga. Baru mohonkan Bapa yang baik dan nama Yesus, mendengarlah engkau dan melihat, menginginkan segala jawaban doa dan ibadahku. Dengan nama Roh Kudus aku berdua, jiwa dan tubuhku persembah kepada Allah. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam menyembahmu. Gitu. Tapi fokus. Tulus. Mau ibadah puji-pujian, mau menjabarkan firman Tuhan, dan mau mendengarkan firman Allah. Supaya kita pahami saudara-saudari. Mari kita memahami itu, melakukan. Saudara dengan saya sama kita belajar. Tetapi dikarenakan ada hikmat dari Tuhan Allah tercurah dalam pemikiran saya pribadi, saya nggak sampaikan dan tidak lari dari pernyataan firman Allah, hikmat itu yang dicurahkan. Supaya kita pahami saudara, berjaga-jagalah kita berdoa. Berdoa sepada tahun 2024 ini adalah musim gugur. Saya tidak tahu gugurnya di mana, apakah di keimanan nanti kita lihat. Apa di perekonomian atau keuangan. Ini musim gugur, tahun 2024 itu musim gugur. Tuhan mengingatkan, baik suciku, domba-dombaku, jemaatku, berdoalah kepadaku dengan Roh Kudus, supaya kamu kuat menghadapi bahwa ini tahun musim gugur, kata Allah. Tuhan ingatkan kita supaya semakin kuat datang kepada Tuhan. Kenapa? Saya yakin pribadi. Awal tahun 2024 apa yang terjadi, musim hujan. Bahkan sampai sekarang musibah. Lihat apa yang terjadi berapa hari ini. Ini musim tahun gugur 2024. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, tentu penyertaan pertolongan Tuhan ada sama kita. Pasti Tuhan buka jalan dan solusi. Karena itu sudah pernyataan firman, setiap umat manusia akan Tuhan berikan makan. Tetapi ada semua waktu-waktu. Ada waktu ini. Tujuan daripada Allah supaya semakin kuat kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Mungkin banyak kita Kristen sekarang menyembah Tuhan hanya sekadar fasilitas. Hanya sekadar merupakan salah satu kewajiban dan absensi datang di mezbah daripada Allah. Tuhan memberikan secara ketat. Tuhan sekarang memberikan kuasa kepada orang-orang yang layak di hadapan Tuhan untuk menyampaikan ini. Supaya umat-umat Tuhan kita ini tidak salah. Karena ini menjelang akhir zaman. Kekuatan kuasa kegelapan semakin tinggi sekarang, menyerang orang-orang. Semakin beriman datang kepada Tuhan. Hati-hati. Hikmat dunia, hati-hati.
Marilah belajar menyembah Tuhan, percayakan Roh Kudus. Menjelang akhir zaman, kuatkanlah imanmu yang benar-benar kepada aku dan berdoa dengan Roh Kudus, kata firman. Jadi setiap Tuhan memberikan pesan-pesan kepada saya, tidak lari dari firman. Apa tertulis perkataan di kitab Injil itu ya Tuhan sampaikan kepada saya. Dia memberikan apa? Suatu hikmat penyampaian. Karena Tuhan masih sayang kepada umat-umatnya supaya tidak keliru. Tuhan itu tahu kekuatan kuasa kegelapan tipu daya iblis di dunia ini. Tahu. Sebenarnya secara pribadi tidak sanggup menghadapi ini. Tapi Tuhan memberikan jalan solusi, jalan keluar. Aku akan mengutus Roh Penolong kepadamu. Apa itu Roh Penolong? Yang dikatakan Roh Kudus. Di zaman nenek moyang kita dikatakan itu Roh Penolong. Di perjanjian baru katakan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang kudus diutus bagi kita. Supaya dapat kita Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan selimuti. Inilah malam ini saudara-saudariku. Simpel, padat, aktual firman ini. Mari kita belajar memahami. Datanglah kepada Tuhan, belajar firman kebenaran dengan naungan Roh Kudus. Belajarlah kita bersetubuh dengan Roh Kudus. Bisa menyembah Tuhan supaya kita sanggup menghadapi tipu daya iblis. Tipu musilat iblis, bujuk rayuan kegelapan. Menghadapi roh penghalang di udara, keajaiban dunia, mujizat dunia, hikmat dunia. Penting ada pemahaman. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Terima kasih ya sudah saya tonton. Mulai dari Januari. Saya buat firman Tuhan. Udah banyak nge-like. Saya nggak mau di-subscribe. Tapi share lah kepada keluarga kita dimanapun berada. Supaya memahami menyembah Tuhan. Karena kalau kita dibimbing Roh Kudus pasti menangis datang kepada Tuhan. Udah janji Tuhan itu. Kalau kita umat Tuhan, kalau berani kali kita mengatakan bahwa kita sudah sempurna di hadapan Tuhan, hati-hati. Tidak berdosa lagi di hadapan Tuhan, hati-hati saudara-saudaraku. Yang mengetahui kudus atau sempurna Tuhan. Atas karakter kita datang menyembah Tuhan. Itu. Hati-hati. Nampak itu. Kalau orang dibimbing Roh Kudus itu manusianya tegas. Ngomongnya rendah hati. Seseorang memiliki Roh Kudus bahwa Tuhan selalu memberikan hikmat-hikmat perumpamaan perkataan-perkataannya yang layak didengar orang. Itu. Dia gak banyak ngomong itu. Tidak mau itu menghakimi saudara-saudariku. Tidak mau. Malah diduakannya itu orang. Itu orang yang memiliki Tuhan. Bukan mencintai orang. Firman Tuhan berkata, barang siapa mau mencintai antara sesama, bahwa dia tidak milik daripada Allah dan tidak milik Roh Kudus lagi, kata Tuhan. Kata firman. Mari berdoa kepada Tuhan dengan Roh Kudus. Mari belajar bersetubuh kepada Tuhan. Apapun kehidupan kita, saudara-saudara. Kehidupan itu tergantung Tuhan semua. Karena saya pribadi tidak lupa segala dosa. Banyak kesalahan ke depan Tuhan. Tapi saya minta ampun Tuhan. Ampuni, aku gak sempurna depan. Kuat kena. Engkau yang tahu kuasa kegelapan ini. Tanpa penyertaan pertolongan gak sanggup aku melangkah kaki di dunia ini. Gitu saya. Karena banyak rintangan kita hadapi. Setiap manusia memiliki rintangan dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan memperhatikan dia. Mengalami pergumulan pencoba bahwa Tuhan memperhatikan dia. Bahwa kita benar-benar mengadu kepada Tuhan. Kalau kita punya pergumulan permasalahan mengadu kepada sesama. Sejauh mana kekuatan orang menolong kita. Tapi berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Ingat, kita jemaat Tuhan. Kita domba Allah, kita bait suci Tuhan. Bahwa bait suci adalah umatnya Tuhan. Gereja adalah mesbah.
perkumpulan bersama datang menyembah Tuhan. Itu supaya kita pahami semua. Inilah saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih barang siapa nanti menonton ini. Saya share, mari kita lakukan bersama. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kekuatan dunia ini. Tuhan tahu kekuatan kuasa kegelapan ini menjebak manusia itu. Maka Tuhan mengingatkan, berdoalah kamu dengan Roh Kudus. Mari kita belajar tetap bersetubuh dengan Roh Kudus. Jangan kita sok-sok merasa diri kita paling dekat kepada Tuhan. Belajarlah bahwa aku Tuhan, manusia berdosa di hadapan. Itu pernyataan firman. Yang kita merasa udah kudus, sudah suci. Oh, itu pandangan semata dunia bisa. Kalau dunia memandangnya bisa, pandangan semata dunia boleh. Tapi di hadapan Tuhan belum tahu kita. Itu. Tujuan daripada firman atau tujuan daripada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan dia masih sayang kepada kita. Dia tidak suka jemaat-jemaatnya ditertipulasi kuasa kegelapan. Karena Tuhan sudah memberikan kelak penghakiman yang benar atau yang berdosa. Itu tujuan Allah. Dia tuntun kita terus. Mari belajar. Terima kasih saudaraku. Salam. Selamat malam bagi kita semua. Video ini pada khususnya yang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus. Dan dikatakan Nasara atau Kristen. Kita yang percaya kepada Yesus. Inilah malam ini khotbah Tuhan kita berikan bersama kasih karunia daripada Allah, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Yesus oleh keajaiban ilahi. Mari kita belajar berdoa kepada Tuhan bersama dengan Roh Kudus bersetubuh supaya kita menerima kodrat ilahi. Kita dapat mengejar keajaiban yang semakin kuat kita menghadapi gelora dunia. Terima kasih saudaraku. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah kalaulah ditolong kami juga tangannya terbuka menunggulah dan tersembunyi kuasa Allah tak tersembunyi kuasa Bapa kalaulah ditolong kami juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Bapa. Haleluya, haleluya Roh Kudus, terima kasih bagimu. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, yang kau mendengar segala jawaban doa dan ibadah kami saat ini. Terimalah Bapa dan kasihanilah kami. Jiwa dan tubuh kami persembahkan di hadapan daripada Allah. Menjadi persembahan yang layak, yang sejati dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan ampunilah kami umat-umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Hikmatilah mereka Bapa yang layak kehendak-Mu. Supaya semua Tuhan menyeluruh firman-Mu dikabarkan melalui media sosial ini. Jamah hati mereka Tuhan
dengan hikmat, pengertian, pengajaran, kuasa ilahi daripada Engkau, kuasa luar biasa daripada Tuhan, sehingga dapat mereka menerima daripada Tuhan. Jamah mereka Bapa, kuatkan mereka, selimuti mereka Tuhan oleh keajaiban-Mu. Sehingga kami jemaat-Mu, domba daripada Tuhan, baik suci daripada Allah, tidak keliru menyembah Engkau Bapa. Supaya kami sanggup menghadapi hikmat dunia, supaya kami sanggup menghadapi mujizat keajaiban dunia hingga manipulasi kami tentang datang menyembah Tuhan. Dialah kebenaran daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya malam ini dalam naungan doa kami berakhirnya. Kami belajar firman Tuhan. Bahkan barang siapapun Bapa baik suci daripada Allah yang mendengar firman ini kok biarlah berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Hikmati mereka Bapa. Ampuni segala noda dan dosa dan kami semua. Kami sadar dan tahu diri. Manusia tidak luput segala dosa dan tidak sempurna di hadapan daripada kami sadar dan tahu diri Bapa, sehingga kami selalu bersampu bersujud kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Engkau atas kekurangan kesalahan kami. Ingatkan semua jemaat domba daripada Allah dimanapun berada Tuhan. Supaya mereka mengerti, memahami, menyembah Engkau. Bahkan berdoa, bahkan mengajarkan firman Tuhan. Biarlah kasih karunia, tuntunan Roh Kudus, keilahian, mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus. Mereka kami paham menjabarkan firman-Mu, kami paham menyembah Tuhan. Inilah seruan ibadah dan doa kami. Hanya di dalam Bapa Putra Kudus kami telah berdoa menyerahkan jiwa dan tubuh kami hadapan Tuhan dan berkati Tuhan tahun ini yang Kau mengatakan 2024 musim gugur. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, cukupkan segala beban kami Bapa. Hanya Engkau tempat penyandaran kami. Hanya Engkau Bapa tempat pengaduan kami. Tidak ada Allah yang lain kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu dengan naungan Roh Kudus daripada Tuhan mengajari mendewasakan kami. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya terima kasih, haleluya. Amin. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang kami perlu. Tabib pembaptis, juru selamat kami. Oh, haleluya. Harapan kami. Oh, haleluya. Harapan kami. Memohon dan menunduk diri kepada Engkau. Curahkanlah berkat setia daripada Allah yang mencukupkan segala kehidupan kami. Kuduskanlah semuanya Bapa dan kuatkanlah kami menghadapi kelaruan dunia ini. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, kami belajar dan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Damai sejahtera kami terima daripada Allah. Apapun penyakit yang terjadi yang mendengar video ini Bapa malam ini. Memohon abdimu saat ini, pribadimu. Ulurkan tangan setia daripada Tuhan. Menyembuhkan penyakit apa di tubuh mereka. Enyahkan kuasa-kuasa kegelapan yang menyakiti tubuh kami. Kami percaya. Haleluya Bapa yang baik, haleluya Kudus. Amin.